Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeromanya ini lagi munas nih, Kang. Ya, luar biasa. Dalam waktu beberapa hari ini ada sekitar 5 hari kita dari proses rapat pleno sampai pembentukan panitia, Rapimnas, Munas, terus bergulir sampai akhirnya hari ini alhamdulillah Munas sudah selesai. Tepatnya tadi sekitar jam 1-an sudah selesai semua dan alhamdulillah Partai Golkar memiliki ketua umum baru yang definitif, fresh. Allah bisa membawa Partai Golkar ke depan jauh lebih baik lagi, yaitu Bapak Bahlil. Alhamdulillah. Jadi fix sudah terpilih ya, Kang ya? Terpilih secara aklamasi atau apa, Pak? Terpilih secara aklamasi karena satu-satunya calon ketum yang lolos verifikasi hanya Bapak Bahlil. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini banyak komentar dari netizen ini, Kang, terkait terpilihnya Pak Bahlil. Lalu kemudian netizen membandingkan bagaimana misalkan ketua umum sebelumnya Bapak Erlangga itu mengundurkan diri. Kalau boleh tahu, ini kita mempertanyakan terlebih dahulu nih, Kang. Bapak Erlangga itu kan mengundurkan diri. Banyak desas-desus lah ya, bahwa mengundurkan diri itu ada intervensi katanya dari istana dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Bang Ahmad Taufan Sudirjo selaku politisi dari Golkar itu sendiri yang dari dalam berkata, gimana Bang? Ya, memang banyak persepsi seperti itu di luaran sana. Ya, kita juga sebagai kader sempat kaget juga, sempat shock juga, tetapi lagi-lagi kita harus menghargai karena ini adalah pilihan keputusan dari Bapak Erlangga yang mengundurkan diri. Sehingga kita sebagai kader Partai Golkar harus move on, harus kembali menjalankan organisasi. Ya akhirnya inilah karena alhamdulillah kemapanan Partai Golkar dalam kancah politik, dalam situasi yang genting sekalipun kita bisa mengadakan Rapimnas, Munas dalam waktu yang sangat singkat. Dan saya rasa ini sulit jika ini dialami oleh partai-partai lain karena memang Partai Golkar sudah sangat mapan kalau kita lihat. Siap. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu, Kang. Alhamdulillah. Jadi artinya apakah mengena tadi saya bilang bahwa ada intervensi dari istana sehingga katanya image-nya Pak Bahlil itu kan bagian dari terdekat dengan presiden dan lain sebagainya. Bagaimana itu, Kang? Ya, itu tatanan elit. Mungkin saya belum sampai ke situ, tetapi yang saya rasakan prosesnya semua berjalan dengan baik. Terkait ada tekanan atau tidak, faktanya kita terima karena pada saat itu kebetulan saya juga dalam panitia sebagai wakil sekretaris SC mendampingi ketua SC Bapak Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM. Nah, dalam setiap paparan di media beliau selalu menyampaikan bahwa Pak Erlangga ini mengundurkan diri atas keinginan pribadi, atas kesadaran pribadi, dan ya kita tidak tahu apabila itu ada intervensi atau tidak gitu ya, tetapi faktanya memang itu dan sudah disahkan dalam pleno, sehingga pada saat pleno DPP kemarin, minggu kemarin itu memang sudah ditetapkan Bapak Agus Gumiwang sebagai PLT ketua umumnya, Kang. Jadi ya isu itu biarlah mencari jawabannya sendiri, tetapi kami sebagai kader Golkar dengan proses yang sudah dijalankan hari ini sampai Munas semua tumpah ruah dan dukungan dari DPD kepada Pak Bahlil itu sangat besar, lebih dari 83% gitu ya, sehingga kalau kita lihat dari proses mekanisme Rapimnas, Munas semuanya juga berjalan lancar. Ya kita berharap sekarang sudah buka lembaran baru Partai Golkar. Kita tidak bicara cerita lama lagi, kita harus bangkit karena kita akan menghadapi pilkada serentak. Semoga Partai Golkar bisa benar-benar berfungsi bagi
rakyat Indonesia gitu Kang, sebagai penyalur aspirasi dan pejuang aspirasi masyarakat gitu Kang. Siap. Baik, Bang, setelah Pak Bahlil ini terpilih secara aklamasi, dimenangkan, kemudian bagaimana terkait arah dukungan terhadap khususnya yang viral adalah tentang Jakarta? Apakah dahulu kan rumor ingin kemudian berkoalisi dengan Bandung ya? Siapa RK ya, Kang ya? Ridwan Kamil. Apakah setelah dimenangkannya Pak Bahlil ini lantas kemudian arah koalisinya sama atau bagaimana, Kang? Ya, terkait arah politik Partai Golkar, semua kan ini kan proses sedang kita jalankan. Dari proses Munas sudah selesai, Pak Bahlil itu sudah terpilih menjadi ketua umum kita, dan setelah ini mungkin ada pembentukan struktur pengurus DPP Partai Golkar yang baru di bawah kepemimpinan beliau, dan mungkin setelah itu dalam waktu dekat juga pasti beliau akan membahas tentang arah politik khususnya di pilkada gitu. Tapi kan kita lihat bahwa kemarin di Sultan juga beberapa hari yang lalu di Sultan itu ada deklarasi dukungan untuk gubernur, calon gubernur Jakarta itu dari Ridwan Kamil, yang didukung 12 partai. Ya, Ridwan Kamil itu adalah kader partai kita, Partai Golkar, ya pastinya kemungkinan besar kita tetap akan mempertahankan Ridwan Kamil untuk bertarung di Jakarta gitu. Nah, siap. Nah, ini Abang kan sebagai politisi Golkar, bahwa tadi Ridwan Kamil didukung oleh 12 partai, lalu kemudian kita sandingkan dengan misalkan Anies, di mana Anies itu katanya rumor yang beredar bahwa diusung oleh satu partai, oleh PDI. Nah, ada image yang kemudian kok PDI akan ditinggalkan. Bagaimana Abang sebagai politisi partai memandang itu, Bang? Ya, konteks demokrasi ini kan memang semua partai punya hak yang sama, masyarakat rakyat punya hak yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada, menurut saya ya, artinya tidak ada tinggal meninggalkan gitu ya. Hanya memang mereka semua kan punya arah politik yang masing-masing mereka yakini. Partai Golkar juga punya arah politik, fatsun politik yang harus dijalankan oleh Partai Golkar, sehingga kalau pandangan saya secara pribadi tidak ada tinggal meninggalkan, hanya ya kita tidak tahu juga, karena ini juga semua kan arah dukungan. Kita tidak tahu PDIP ini arahnya seperti apa terhadap pemerintahan baru nanti. Nah, kita lihat saja gitu kan. Kalau tinggal meninggalkan sebetulnya tidak ada ya, karena ketika PDIP mau mendukung Pak Ridwan Kamil, saya rasa semua Kiples itu welcome gitu kan. Oh, siap. Karena ucapan itu memang telah dilontarkan oleh Ibu Megawati sendiri sih, Kang ya, bahwa termasuk saya menyimaknya adalah merasa dirinya adalah ditinggalkan gitu oleh Golkar salah satunya gitu. Terus Kang, terkait ini bahwa suaranya agak putus-putus ya. Oh, agak putus-putus ya. Di sini jelas sih, Kang. Jelas, bentar. Oke, udah belum? Oke, di sini jelas. Nah, jelas ya, Kang? Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, Kang, terkait Anies ya, Pak Anies ini kan seakan juga ditinggalkan. Kalau kemarin berkoalisi dengan PKS, ditinggalkan, kemudian katanya mau diusung, ini juga masih rumor, katanya mau diusung oleh PDI. Bukankah prasyarat daripada undang-undang itu adalah 20 kursi? Kalau kita melihat daripada PDI itu kan cuma 14 kursi, sedangkan tidak punya partner koalisi gitu. Gimana itu? Ya, tapi kan baru 2 hari yang lalu atau kemarin ya, tanggal 20 kan sudah ada putusan MK kan, yang terbaru tentang terkait syarat prasyarat untuk maju pilkada. Saya rasa saya baca berita saja kan, karena memang beberapa hari ini kita lagi fokus Munas gitu ya, sehingga tidak monitor secara langsung. Tetapi kita baca-baca di berita tentang putusan ini malah tidak dihitung lewat kursi, tetapi partai-partai yang punya pilihan bahkan tidak ada
tidak ada perwakilan di parlemennya pun bisa mengajukan. Jadi kemungkinan kalau memang putusan MK ini dijalankan ya Pak Anies tetap bisa mencalonkan sebagai gubernur karena ada partai buruh, partai PDIP dan apa gitu yang belum bergabung di dalam Kimkes kan bisa gitu. Oh, siap. Nah, ada juga kabar begini, Bang. Pak Anies itu kan calon presiden kemarin walaupun tidak jadi. Artinya adalah elektabilitasnya masih memadai lah ya. Sedangkan kemudian Pak RK sendiri tarafnya adalah masih gubernur misalkan. Kalau dibandingkan sepertinya ini image ya Bang ya, sepertinya adalah kuat di Anies misalkan kira-kira begitu. Nah, ketika kemudian Anies ini disandingkan rivalnya dengan RK, maka apakah Abang secara pribadi maupun sebagai politisi partai optimis akan bisa mengalahkan daripada Anies? Ya, kalau optimis sebagai kader partai kita harus tetap optimis Kang. Tetapi realita memang seperti yang Kang Yahya bilang bahwa sampai hari ini elektabilitas Pak Anies Baswedan itu sangat tinggi di Jakarta. Tetapi lagi-lagi karena ini ada 12 partai, jika mesin partai yang 12 ini bekerja ya saya rasa sangat mendongkrak elektabilitas RK gitu Kang. Dan ya kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat juga sudah berbuat banyak gitu ya. Artinya dia juga sebagai gubernur yang menurut saya banyak prestasinya gitu apa yang setelah beliau berbuat untuk Jawa Barat gitu loh Kang. Ya kita lihat saja Kang prosesnya gitu ya. Kita lihat saja prosesnya siapa yang nanti yang benar-benar gubernur terpilih yang benar-benar pilihan rakyat, pilihan masyarakat Jakarta. Ya kita semua harus profesional, kita semua harus siap kalah siap menang, walaupun ikhtiar kita tetap untuk menang gitu. Kita pasti kita Partai Golkar, apalagi RK ini adalah kader Partai Golkar, sehingga kita akan benar-benar fight, benar-benar berjuang bagaimana caranya untuk memenangkan RK gitu kan. Lagi-lagi pilihan ini kembali ke masyarakat Jakarta yang punya hak pilih penuh untuk menentukan siapa gubernur ke depan gitu kan. Oh siap. Sekarang barangkali masuk ke Pak Bahlil sebagai pemenang di dalam aklamasi Bang ya. Bahwa ya, Pak Bahlil kan dimenangkan saat aklamasi dan mayoritas memilih daripada Pak Bahlil. Kualifikasi apa sih Bang sehingga kok bisa secepat dan sehebat itu suaranya kira-kira Bang? Ya, kalau melihat dari rekam jejak Pak Bahlil Lahadalia ini adalah seorang aktivis organisator yang bagus, handal. Dia juga banyak memimpin organisasi dari HMI, HIPMI, dan organisasi-organisasi lain gitu ya. Dan beliau ini adalah orang yang benar-benar merintis karir dari nol. Beliau bukan anak siapa-siapa, sehingga beliau bisa tumbuh dan besar di lingkungannya, sehingga lingkungannya dan dalam organisasi juga bisa semakin hebat. Dan yang paling kita lihat adalah seseorang bisa dilirik oleh presiden untuk menjadi pembantunya, dalam hal ini menteri. Nah ini kan bukan orang sembarangan gitu kan. Dan Pak Bahlil ini bisa menjadi inspirasi, panutan bagi kita semua kader Golkar yang muda-muda, khususnya yang bukan sultan, yang bukan anak sultan, anak biasa, keluarga sederhana. Untuk mencapai kesuksesan semuanya bisa. Jadi itu salah satu rekam jejak beliau yang luar biasa. Terus yang kedua, beliau ini kan berawal juga dari pengurus di Papua Induk kalau nggak salah. Dan beliau benar-benar melihat perjuangan ketua-ketua DPD, perjuangan ketua provinsi dan kabupaten kota yang merupakan garda terdepan pemenangan partai. Ini benar-benar beliau merasakan itu, sehingga beliau memang dalam pidatonya kemarin sempat menyampaikan bahwa apabila beliau nanti sudah menjadi ketua umum, prioritas utama salah satunya adalah bagaimana caranya menjaga mesin Partai Golkar di tingkat daerah, karena memang ketika mereka solid, mereka kuat, insya Allah Golkar akan lebih baik lagi, lebih banyak menang lagi Kang. Jadi dasar itu yang sudah dilakukan beliau lebih dari 1,5 tahun yang lalu, sosialisasi menyatakan diri ingin memimpin Partai Golkar, dan alhamdulillah di tahun ini
di bulan ini dan hari ini beliau resmi menjadi ketua umum Partai Golkar. Oh, alhamdulillah. Jadi kualifikasinya luar biasa ya. Jadi ternyata Pak Bahlil itu dari orang biasa, Bang ya. Dari orang biasa. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, Bang, bahwa kita sambil muter-muter ya, Bang, sedikit lagi nih. Ada bahasa dari luar biasa ini, Bang, dari Sekjen PDIP, Pak Hasto ya, Bang. Jadi Pak Hasto ini mengatakan di dalam sebuah media bahwa ya mungkin boleh jadi bahwa kita memang mengusung Anies ya, Pak, ini Kang. Itu pun bisa berhasil kalau tidak ada gondorowo bahasanya. jadi bahasa Jawanya gitu katanya. Jadi seakan kemudian image yang berkembang gondorowo ini adalah bisa diartikan sebagai partai-partai yang kemudian dianggap menghalangi atau orang perorangan yang dianggap menghalangi dan sebagainya. Ini kan masih general, Kang, bahasanya. Bagaimana pendapat Abang ini dalam rangka ini terkait ucapannya, Bang? Ya, memang banyak asumsi di luar, Kang Yaya, yang menyatakan seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto dan lain-lain. Ya, lagi-lagi itu hak prerogatif mereka yang menyampaikan. Dan jujur aja, Bang Yaya, bahwa saya di sini belum masuk dalam tatanan elit, sehingga saya adalah pekerja partai, saya adalah kader partai yang masih benar-benar banyak belajar gitu ya. Ya, harapan saya semoga image yang disampaikan oleh Mas Hasto dan lain-lain ini bukan ke Partai Golkar, dan saya juga berharap Partai Golkar di kepemimpinan Pak Bahlil benar-benar menjadi partai yang berkarakter dan kembali ke hitoh sebagai partainya rakyat, partainya petani, partainya buruh, partainya pemuda, semualah. Dan saya ingin banyak berbuat. Dari sini saya belajar benar-benar berpolitik di luar dari pembelajaran bisnis, pembelajaran hukum, tapi di politik ini juga saya ingin benar-benar belajar sampai kemudian hari insya Allah bisa mapan, agar saya bisa banyak berbuat untuk rakyat, masyarakat, bangsa dan negara, Kang Yaya. Jadi kalau terkait masalah isu itu kita serahkan kepada dewa-dewa yang di atas. Siap. Ya, saat ini memang punya kekuatan itu. Kalau saya sebagai kader, saya menyadari kapasitas saya menyadari posisi saya, sehingga saat ini adalah waktunya saya berbuat, waktunya saya belajar untuk bisa, karena setiap orang itu kita yakin selalu ada waktunya, selalu ada masanya, Kang Yaya. Dan moga-moga pada saat masanya kita benar-benar bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat Indonesia gitu, Bang. Siap. Barangkali terakhir ya, Bang, bahwa ada visi misi dong dengan ketua yang baru ini. Juga tadi dikatakan Bang Taufan mengkondisikan sistem yang lebih baik, bahwa DPC DPW mungkin dibuat lebih baik dan sebagainya. Nah, visi misi terkait pilkada yang serentak ini, harapan apa sih, Bang? Harapan apa yang akan disampaikan sama Abang sebagai politisi? Iya, kalau misalnya kita bicara terkait pilkada serentak, ya harapan saya sebagai kader Partai Golkar pasti berharap, berdoa, berikhtiar agar kader-kader Golkar yang memang punya potensi bagus, yang memang punya elektabilitas bagus, yang memang sudah mapan dicintai oleh masyarakatnya, semoga bisa jadi semua, lolos semua, menang semua, Kang, di semua perhelatan pilkada serentak ini gitu. Begitupun calon-calon yang non partai Golkar tetapi didukung sama Golkar. Ya, kita berharap semuanya bisa unggul, bisa menang, dan pilkada serentak ini Golkar kembali menjadi juaranya, Kang. Insyaallah. Amin, amin, amin. Luar biasa. Ini mohon maaf sekali waktunya mengganggu nih, Kang. Luar biasa. Ini pakaian sudah masih seragam ini, masih sibuk-sibuknya nih. Ya, baru selesai Munas, nanti malam ya kita kembali ke JCC untuk tasyakuran sekaligus penutupan kita, insya Allah dihadiri oleh
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Nah, terima kasih waktunya nih Kang Ahmad Taufan, terima kasih. Oke, cukup. Siap, cukup Bang. Ini mohon maaf waktunya. Terima kasih sangat ya Kang ya. Terima kasih sangat. Setelah ini selesai agenda Partai Golkar, kembali kita aktivitas, kembali kita gaspol untuk mengungkapkan kasus Subang. Oh iya, siap.